Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin setelah kejadian kendala di studio. Terima kasih jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menunggu setia dan semangat untuk beribadah di pagi hari ini. Sebelum kita datang kepada Tuhan, saya undang kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Saya percaya di hari-hari ini, meskipun di masa pandemi ini, Tuhan rindu untuk kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun dalam kondisi keadaan tertekan atau merasa terguncang. Tapi kita mau tetap sama-sama, sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia layak dipuji. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat apa yang terjadi di bangsa kami, di kota kami. Tapi satu hal yang harus kami lakukan di hadapan Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus memuji nama Tuhan kami. Kami mau terus naikkan pujian dan sembah kami kepada Engkau, karena kami percaya semua Engkau izinkan untuk kami semakin dekat kepada Engkau, untuk kami semakin berseru kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kita mau katakan, nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak
I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, Oh, Lord, praises to your name. sebab hanya namamu yang layak. For your name is great and greatly to be I praised. sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises. To your
kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, sebab hanya Dia yang layak. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kami mau puji Kau, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, apapun yang terjadi di bangsa kami mau terus memuji Allah kami. Kami tidak mau lupa untuk memuji Allah kami. Kami tidak mau lupa untuk menyembah Allah kami. Oh Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Bukan karena keadaan kami baik, bukan karena situasi yang baik Tuhan, tapi karena kami tahu Allah kami yang sedang dipuji, Allah kami yang sedang disembah. Hanya namamu Tuhan yang kami sembah, hanya namamu yang kami puji. Hanya namamu yang kami puji, hanya namamu yang kami sembah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name. Amin, amin, amin. Ya Rabba Shaka. Kami mau katakan Tuhan, I sing praises to your name, oh Lord, yes Tuhan, oh Lord, amin, amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama katakan, I sing praises, I sing praises. Amin. Hanya namamu,
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau semakin mengajari kami untuk semakin lebih dekat kepada Engkau. Engkau semakin mengajari kami untuk semakin berdiam diri di hadapan Engkau, untuk semakin bersuka, memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih buat situasi dan kondisi yang terjadi. Kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan yang begitu indah. Tapi kami sebagai jemaat Tuhan, kami mau terus Tuhan tidak pernah lupa untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau yang mengurapi, Engkau menyatakan sesuatu yang luar biasa daripada Engkau, sehingga kami setiap jemaat-Mu boleh merasakan kehadiran-Mu, boleh merasakan firman-Mu dan boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oke, saya persilakan kepada hambanya yang bertugas, pada Pak Wanto. Halo, Shalom. Ya, Shalom. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, suara saya terdengar ya. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa sekali lagi. Kita minta pewahyuan dari Tuhan dinyatakan kepada kita, sehingga setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, kita boleh diberikan pewahyuan yang lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita perlu firman, kita membutuhkan hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, kita siapkan hati kita, kita bawa diri kita untuk kita menikmati Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami rindu dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah seluruh perkataan-Mu Tuhan itu memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Karena kami percaya ketika hidup kami, ketika pikiran hati kami dipenuhi dengan firman-Mu, maka kami menjadi orang-orang yang memancarkan kebenaran itu Tuhan. Kami akan terbit kebenaran dalam hidup kami Tuhan, dalam diri kami Tuhan. Karena itu siang hari ini, pagi ini Tuhan, kami berdoa, biarlah roh hikmah dan roh wahyu Tuhan taruh atas setiap kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun buat seluruh jemaat Tuhan yang terhubung dengan Zoom ini Tuhan. Mereka dipenuhi dengan firman. Mereka diberikan hikmat, pewahyuan. Sehingga kami semua sama-sama bertumbuh. Dan kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami mengalami kuasa Allah lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang mengalahkan kejahatan. Orang-orang yang menang terhadap pencobaan yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus berfirmanlah setiap kami. Karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebelumnya, ya minta maaf. Harusnya saya ke sekretariat pagi ini. Karena tadi pagi saya hubungi Kak Etna, sekretaris GKKD. Ya karena di rumah lagi ada flu gitu ya, istri saya flu, flu-nya agak pusing-pusing gitu. Jadi ya saya percaya sih bukan corona ya, kayaknya agak flu berat. Jadi karena saya menjaga supaya tetap aman, saya putuskan untuk saya berbicara dari rumah.
Gitu. Jadi dan untuk itu juga saya minta maaf karena tidak bisa hadir di sekretariat. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin kita sama-sama membaca satu firman Tuhan untuk kita semua dari surat Timotius yang kedua. Surat Timotius yang kedua, pasal 1 ayat yang ke-7. Ya, kita akan baca bersama-sama satu ayat dulu firman Tuhan ini. Dikatakan di situ, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Baik Bapak Saudara kasih Tuhan, kenapa saya ingin sampaikan firman Tuhan ini? Ya, karena memang saya harapkan jemaat Tuhan tidak ada yang mengalami ketakutan. Ya, karena memang kalau kita dengar berita dari televisi, dari media sosial, dari media online, bahwa Kalimantan Timur itu menduduki peringkat pertama di luar Pulau Jawa, korban meninggal karena COVID. Dan mungkin juga Bapak Ibu mendengar bahwa hampir semua rumah sakit penuh, tidak melayani pasien. Bahkan mungkin ada juga yang melihat di media sosial bagaimana seorang anak dengan meneteskan air mata, ya, memperlihatkan orang tuanya yang sesak di belakang setir, dan dia berkeliling mencari rumah sakit, tidak ada yang menerima rumah sakit gitu. Jadi ya sepertinya situasinya menakutkan, ya. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Jadi mari kita sama-sama katakan bahwa aku menerima roh kekuatan daripada Tuhan. Ya, jadi situasi boleh panik, situasi boleh mengkhawatirkan, tapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh terintimidasi dengan situasi itu. Amin. Amin ya. Ya, kita tetap bersukacita, kita tetap memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan kita. Ya, kita tetap bisa terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala kondisi apapun. Baik, kita akan memulai pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saya memberikan tema tentang menyambut hari kedatangan Tuhan. Ya, saya memberikan tema itu sekarang saya ingin menyambungkan dari apa yang minggu lalu disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Nah, mari kita buka di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ya. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Baik Bapak Ibu Saudara
yang dikasih Tuhan. Ya, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Maliaki ini. Ya, menyambung dari apa yang minggu lalu disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Ya, kenapa saya ingin menyampaikan tentang kita harus menjadi orang yang siap untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Ya, mungkin kalau kita mendengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang selalu banyak mereka menyatakan bahwa memang situasi ini adalah situasi zaman akhir. Ya. Artinya bahwa hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Hari kedatangan Tuhan mungkin sudah hampir tiba. Karena itu perlu kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, untuk mempersiapkan diri kita lebih lagi untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Ya, dari Maliaki ini kita akan melihat sama-sama. Ya, di ayat pertama, saya baca sekali lagi bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Ya, dikatakan bahwa hari Tuhan itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, dikatakan bahwa hari Tuhan itu menyala seperti perapian yang siap membakar apapun. Ya, bahkan sini dikatakan, maka setiap orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik seperti jerami dan akan terbakar. Ya, ini perlu kita renungkan bersama. Ya, bahwa memang kenyataan di hari-hari terakhir banyak orang, ya, mudah terbakar. Ya. Kita perhatikan, ya ini saya lihat di kondisi di lapangan begitu ya. Kalau saya lihat ketika pemerintah mulai menetapkan PPKM darurat, kita lihat respon banyak orang. Mereka terbakar. Ada yang marah. Ada yang takut. Tidak sedikit yang mengalami kekhawatiran. Tidak sedikit yang goncang. Karena mereka berpikir bagaimana saya harus menafkahi keluarga saya. Bagaimana saya harus mencari nafkah untuk rumah tangga saya. Bagaimana nanti saya bekerja, tidak bisa bekerja. Banyak orang mulai terbakar ketika mendengar situasi yang sulit. Makanya dikatakan bahwa orang gegabah, dikatakan bahwa, ya, maaf saya ulang ya, maka semua orang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Ya. Orang gegabah dan semua orang yang berbuat fasik seperti jerami, mereka mudah terbakar. Ya. Banyak orang mulai ketakutan. Kekhawatiran yang sangat banyak, orang mulai stres. Kenapa? Ya mungkin kalau kita lihat di kota Samarinda saja. Tempat di mana mereka bekerja. Itu harus berhenti untuk beroperasi. Banyak karyawan-karyawan yang harus dirumahkan. Karena tempat di mana mereka bekerja sudah tidak diizinkan untuk selama PPKM tidak boleh beroperasi. Banyak orang mengalami stres, banyak orang mengalami ketakutan. Itu baru mereka mendengar PPKM darurat. Setelah PPKM darurat, ada lagi PPKM level 4. Dan beritanya tersebar di mana-mana dan tidak sedikit orang bertambah stres. Ya, kalau kita baca juga dalam Timotius dikatakan juga bahwa pada hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar.
Ya mungkin ini kita sudah mengalami situasi itu, masa yang sukar. Ya. Di mana orang sulit untuk akhirnya bisa memperhatikan orang lain. Ya, mungkin sebagian juga sudah pernah melihat tentang seorang dokter yang menyampaikan bagaimana bagaimana dalam satu keluarga, ketika satu keluarga itu mengalami COVID, dia diasingkan. Kelihatan bagaimana kasih mulai memudar. Kasih seorang kepada yang lain mulai memudar. Dan memang jelas sekali firman Tuhan bahwa pada hari terakhir, ya dikatakan bahwa, sekali lagi saya ulang, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian yang siap membakar semua. Ya. Makanya dikatakan semua orang gegabah dan berbuat fasik yang paling mudah terbakar. Ya, kalau kita lihat juga bagaimana ketika pemerintah mau melakukan memperpanjang PPKM, ya level 4, nggak tahu nanti mau ada level keberapa, mulai terjadi kekisruhan di mana-mana. Kita lihat orang mulai sudah merancang untuk melakukan demo, ya, melakukan hal-hal yang akan membuat huru-hara. Mereka terbakar. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasih, ya, situasi boleh menakutkan. Ya. Dan memang itu harus terjadi supaya firman Tuhan digenapi. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, jangan kita berlaku gegabah. Jangan kita juga diingatkan untuk kita tidak berbuat fasik. Karena ketika kita gegabah, maka kita akan ikut terbakar. Ya. Kita akan mengalami ketakutan, kita akan tergoncang. Kita akan stres. Kita akan kehilangan pengharapan. Karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang harus kita perbuat sebagai orang percaya dengan hari Tuhan yang semakin dekat ini? Mari kita lihat ayat yang kedua. Mari kita lihat yang kedua. Di situ dikatakan, tetapi kamu yang takut akan, saya ulang maaf, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Sekali lagi saya ulang, ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan apa? Terbit surya kebenaran. Mari sama-sama katakan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan senantiasa. Hari Tuhan boleh datang seperti perapian yang menyala yang siap membakar. Tapi ketika jemaat Tuhan, ketika orang-orang yang takut akan Tuhan, terus berdiam dalam hadirat Tuhan, dia akan tenang. Dia akan tetap aman. Bahkan dikatakan situ, ya, dikatakan kamu akan keluar dan katakan apa? Berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Ya, anak lembu keluar dari kandang berjingkrak-jingkraknya kesenangan, sukacita. Bagaimana bisa situasi yang sulit kalau kita masih bisa berjingkrak-jingkrak bersukacita? Nah, itulah orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Orang yang tinggal tetap dalam hadirat Tuhan tidak akan mengalami yang namanya ketakutan.
tidak akan bisa diintimidasi oleh situasi yang sulit, oleh situasi yang menakutkan. Justru sebaliknya dikatakan akan terbit surya kebenaran dalam dirinya. Amin, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Katakan, dalam diriku akan terbit surya kebenaran. Dan aku akan keluar dengan berjingkrak-jingkrak seperti anak sapi keluar dari kandang. Artinya, tidak ada yang bisa mengintimidasi kita. Ya, PPKM boleh berlanjut. Ya. Tapi itu tidak bisa mengintimidasi kita, orang-orang percaya. Ya. Atau mungkin, ya saya percaya tidak ada ya di antara kita semua ketika mendengar, mungkin maaf kata, tiba-tiba kita dengar suami kita gajinya ditunda pembayarannya. Apakah engkau terbakar ketika kau mendengar gaji suamimu tertunda karena PPKM? Sedangkan kau butuh untuk keperluan hidupmu. Atau engkau sebaliknya. Dikatakan seperti anak lembu yang keluar berjingkrak-jingkrak, engkau tetap masih bisa memuji Tuhan. Engkau masih bisa menari-nari di hadapan Tuhan. Engkau masih bisa bersuka cita. Engkau masih bisa katakan, oh, praise the Lord, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Padahal di rumah sudah nggak ada beras. Tabungan sudah nggak menipis. Keperluan di luar sana sangat mahal. Mungkin yang sedang berjualan, ya pedagang seperti saya. Tiba-tiba satu hari nol, tidak ada pemasukan. Karena PPKM. Apakah kita terbakar karena itu? Saya percaya ketika saudara dan saya ada dalam hadirat Tuhan, maka akan terbit surya kebenaran dalam hidup kita. Sehingga kita tetap tenang, kita tetap bisa bersyukur, bersuka cita. Karena Tuhan yang menjaga kita, karena Tuhan yang melindungi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, berita apapun yang kita dengar dari luar sana, ya. Sekali lagi mau PPKM berlanjut atau tidak, itu tidak mempengaruhi hidup kita. Amin. Katakan kepada suami kepada istri, istri kepada suaminya, ya walaupun kita akan dengar bahwa PPKM akan berlanjut, itu tidak akan mempengaruhi sukacita dalam diri saya. Amin. Jadi tidak ada yang bisa membakar diri kita. Mungkin kita mendengar berita, bahkan mungkin yang terparah kita mendengar berita duka cita dari keluarga yang mungkin yang keluarga terdekat kita. Karena pandemi ini. Jadi, mari Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, apalagi memang ini adalah hari terakhir, hari-hari di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan itu kita harus mempersiapkan diri kita lebih lagi. Karena itu mari kita jadikan diri kita bukan bagian daripada orang-orang gegabah ataupun orang yang berlaku fasik. Supaya kita tidak terbakar. Tapi mari kita mengambil waktu untuk terus duduk dekat kaki Tuhan. Untuk terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Menambah kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dikatakan supaya sayapmu menjadi sembuh, dikatakan. Mungkin situasi boleh membuat engkau sakit, ya.
Situasi keadaan boleh membuat engkau menjadi sepertinya menderita. Tapi jangan sampai itu membuat akhirnya menjadikan kita menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan. Tapi ketika engkau duduk di kaki Tuhan, berdiam dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan segala ketakutanmu. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menyembuhkan segala kegelisahanmu. Tuhan akan membuat engkau mengatasi segala kekhawatiran dalam hidupmu. Engkau akan bisa berkata seperti Daud, tempat perteduhanku dan kota bentengku adalah Tuhan yang kupercaya. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk kita membangun diri kita. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Karena memang situasi di luar sedang tidak baik. Ya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak mendengar dari orang lain karena saya driver online. Saya pernah membawa orang yang terkena COVID, nggak cuma sekali. Bahkan saya pernah membawa orang yang sudah sesak napas. Saya antar ke rumah sakit. Di dalam mobil dia selalu berteriak, minta oksigen, minta oksigen. Saya bawa ke rumah sakit Dirgahayu pada waktu itu, udah lama. Menakutkan. Ya sebenarnya itu sebenarnya ya secara manusia takut saya. Tapi saya tidak mau diintimidasi dengan keadaan. Saya percaya kepada Tuhan. Bahwa tempat perlindungan saya adalah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi, mari kita bangun diri kita. Mari kita benahi diri kita. Mungkin kalau hari-hari, mungkin waktu-waktu yang lalu, persekutuanmu dengan Tuhan mulai tidak teratur. Mungkin saat teduhmu mulai kurang teratur. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Mari kita benahi persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Supaya hari Tuhan, ketika hari Tuhan itu datang, itu tidak membakar kita. Tapi justru sebaliknya. Dalam diri kita akan terbit surya kebenaran itu. Ketika surya kebenaran itu terbit atas kita, nggak cuma diri bisa membuat orang lain menjadi tenang, orang lain menjadi memiliki pengharapan yang sama dengan kita. Kita bisa membuat orang-orang sekeliling kita menjadi tenang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita masing-masing memperbaiki diri kita, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Mari kita atur lagi waktu-waktu saat teduh kita dengan baik. Ya. Baca firman Tuhan kita dengan baik. Karena dari situlah kekuatan kita. Karena dari situlah akan terbit surya kebenaran itu dalam hidup kita. Dan itu yang akan mempengaruhi banyak orang. Itu akan membuat orang juga mengalami damai sejahtera dari hidup kita. Jadi, mari kita bangun diri kita. Kita lanjutkan. Dikatakan ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik
sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan, itu firman Tuhan semesta alam. Nah, ini luar biasa. Dikatakan kita akan menginjak-injak orang fasik di bawah telapak kaki kita. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh propaganda apapun. Kita tidak bisa dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Baik di media sosial, media televisi, maupun media-media yang lainnya. Bahkan dikatakan kita akan menginjak perbuatan orang fasik. Luar biasa. Luar biasa. Saya mengalami sesuatu yang luar biasa dengan firman Tuhan ini. Ya. Bahkan mungkin kalau saudara, ya ini saya harap saudara tidak terlalu fokus dengan media-media sosial ya. Jangan juga fokus dengan angka-angka korban-korban COVID ya. Jangan fokus ke sana. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Tapi seandainya saudara tetap masih terlintas untuk mungkin melihat di berita-berita di media sosial, ya. Saya mau katakan bahwa ketika kita hidup di dalam, tetap terus-menerus dalam hadirat Tuhan, kita akan menginjak-injak segala intimitas. Mereka ada di bawah telapak kaki kita. Bahkan dikatakan seperti debu. Kita menghancurkan segala propaganda mereka. Kita menghancurkan segala tipu muslihat mereka. Haleluya, amin. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang menjaga kita, melindungi kita. Sekali lagi, jangan pernah kita takut. Karena kita akan menginjak-injak mereka. Kita akan mengalahkan segala tipu daya iblis. Karena sekali lagi, kebenaran, surya kebenaran itu terbit atas kita. Kita lanjutkan kembali. Di ayat kelima, ayat keempat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Ya, ini ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Menjelang hari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan ingin memulihkan setiap kita. Tuhan ingin memulihkan setiap pribadi demi pribadi. Bahkan dikatakan situ, dikatakan bahwa maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Saya percaya bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan, itu yang pertama yang Tuhan akan pulihkan adalah keluarga. Yang pertama yang Tuhan akan pulihkan adalah rumah tangga. Dan itu dimulai dari kepala keluarga. Amin. Itu dimulai dari kepala keluarga. Karena itu mari untuk setiap kepala rumah tangga, kepala keluarga, mari bangun dirimu lebih dalam lagi. Mari bangun dirimu lebih dalam lagi dengan Tuhan.
Mari belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Karena engkau harus membuat hati anak-anak berbalik kepada engkau. Satu tanggung jawab yang besar untuk seluruh kepala keluarga. Tugas yang harus kita lakukan adalah membuat hati anak-anak kembali kepada hati Bapa. Ya, ini ya situasi yang saya lihat generasi anak-anak sekarang yang mungkin jauh berbeda dengan generasi kita dulu. Tapi saya pernah bertanya kepada beberapa orang tua yang pernah saya bawa, ya, yang punya anak remaja. Hampir semua, ya, kebiasaan anak-anak remaja zaman sekarang itu sama. Ya, sama. Jadi semuanya sama. Jadi samanya itu gini, sama itu mereka, ya, kegiatannya itu sama dari pagi bisa sampai malam. Yang mereka pegang apa? HP. Bahkan saya pernah mengantar seorang ibu, ya, malam jam 8 malam itu ke rumahnya. Di rumahnya itu gelap sekali. Cuma ada nyala tuh lampu di kamar. Saya tanya kepada ibu, "Bu, nggak ada orang kah di rumah?" "Oh, ada kok anak saya." Nah, dia cerita anaknya itu pokoknya dari pagi pokoknya nggak tahu apa-apa, mau hujan lebat di luar sana, mau ada apa di luar sana, nggak tahu. Ya. Mau gelap di luar sana nggak tahu gitu. Bahkan ya lampu di luar nggak nyala, cuma ada jadi rumah itu gelap, jadi hanya lampu di kamarnya yang nyala. Tidak peduli dia dengan situasi di luar. Ya, saya cerita, ya kurang lebih sama dengan anak saya bilang. Ya, ketika saya pulang, ya kadang-kadang lihat, cuma di dalam, di luar gelap, lampunya nggak dinyalakan. Nah, ini sebuah tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, makanya kita membenahi supaya hati anak-anak kembali kepada Bapa. Artinya bahwa kita memang harus mempersiapkan hari Tuhan sedemikian rupa. Dan tugas ini dibebankan kepada kita. Kepala keluarga. Bapak-bapak. Mari kita sama-sama katakan, saya pasti bisa melakukan tanggung jawab ini. Amin. Sama-sama bapak-bapak kita katakan, saya bisa melakukan tanggung jawab ini. Membuat hati anak-anak berbalik kepada Bapa. Ya memang ya agak sulit memang saya ya mengatur anak-anak ini sebenarnya. Tapi bisa gitu ya. Ya ketika kita ajak, ayo saat teduh sama-sama. Ya. Ya ketika saat teduh sama-sama, ketika share firman Tuhan kadang-kadang masih ngantuk. Kita ingetin lagi cuci muka sana. Ya. Kadang-kadang bosan gitu ketika saat teduh kita harus ingetin lagi gitu, bangunin ngotong-ngotong. Ya sepertinya kayak setiap hari setiap diajak saat teduh pasti bangunnya susah. Ya, ketika diajak doa, kadang-kadang ketiduran. Jadi susah seperti, tapi itu memang tanggung jawab yang Tuhan taruh di dada kita untuk akhirnya membuat hati anak-anak kembali kepada Tuhan. Dan memang ya perlu tantangan gitu ya. Perlu tantangan. Ya artinya perjuangan kalau tidak ada tantangannya tidak asik gitu ya. Jadi mari kita itu sebagai tantangan kita untuk akhirnya sehingga kita nanti ketika kita berhasil membawa seluruh keluarga kita
anak-anak kita akhirnya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa yang akan kita terima. Kita akan mengalami sukacita seperti anak lembu tadi dikatakan, seperti anak lembu yang berjingkak-jingkak keluar dari kandang. Karena sukacitanya. Karena ia mengekspresikan yang sukacita itu yang sangat luar biasa. Sehingga dia berjingkak-jingkak, bersorak-sorai. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ini tanggung jawab kita semua, kita bersama untuk mengembalikan anak-anak kepada hati Bapa. Kenapa? Karena ketika hari Tuhan, mari kita lihat, kenapa Tuhan harus membenahi dari rumah, dari keluarga. Mari kita lihat di dalam Yoel. Ya. Di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang 28 dan 29. Ya, di hari Tuhan dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jelas di sini katakan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya atas anak-anak kita. Jangan sampai ketika nanti Tuhan mencurahkan rohnya, anak-anak kita nggak siap. Jadi mari kita siapkan keluarga kita. Kita siapkan anak-anak kita. Supaya pada saat nanti ketika Tuhan mencurahkan rohnya, kita semua dipenuhi dengan roh Tuhan. Kita siap untuk dipakai Tuhan. Kita siap untuk mengerjakan seluruh pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita menjadi orang-orang yang menyelesaikan seluruh pekerjaan Tuhan tanpa tertunda. Sekali lagi, kita menjadi orang-orang yang menyelesaikan seluruh pekerjaan Tuhan tanpa tertunda. Karena itu mari Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, terutama mari para kepala keluarga, perhatikan ini dengan baik. Tanggung jawab ada di pundak kita untuk membawa anak-anak kembali kepada hati Bapa. Kita harus mendidik anak-anak kita dengan penuh ketegasan, bukan dengan kekasaran. Ya, saya terus mengingatkan istri saya, kita harus tegas tapi tidak dengan kasar. Karena saya percaya bahwa ketika kita mendoakan anak-anak kita, setiap saya mendoakan anak-anak saya kepada Tuhan, yang saya percaya bahwa anak-anak saya pasti akan mengalami pemulihan. Anak-anak saya pasti akan dibawa untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. Walaupun mungkin saat ini saya lihat masih belum, ya, masih setengah-setengah. Ya. Masih kadang semangat, kadang loyo, kadang semangat, kadang loyo. Tapi saya tidak berputus asa untuk terus berdoa bagi mereka. Saya tidak berputus asa untuk terus menasihati anak-anak saya. Mengajak bersekutu bersama. Saya tidak putus asa. Karena saya percaya ketika waktunya Tuhan datang, maka Tuhan akan melawat anak-anak. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas dia. Sehingga dia bisa bernubuat, sehingga dia bisa melakukan mukjizat. Dia akan menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa, yang gagah perkasa.
Itu yang saya percayai. Itu yang saya percaya dalam hati saya. Sehingga saya tidak berputus asa ketika saya mendidik anak-anak saya. Mengarahkan anak-anak saya. Karena saya pasti akan menuai. Karena itu mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang ada. Waktu yang berlalu tidak bisa kita ambil kembali. Tapi waktu yang akan datang bisa kita persiapkan dari sekarang. Mari kita bangkitkan roh yang ada dalam diri kita. Mari kita tinggalkan segala sikap gegabah. Kita tanggalkan segala bentuk kefasikan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat, yang merdeka, yang bisa mengalahkan setiap kejahatan, yang bisa mengalahkan segala tipu daya iblis, yang bisa menghancurkan segala bentuk intimidasi, kekhawatiran, ketakutan. Sehingga surya kebenaran itu terus mengalir dalam hidup kita. Terakhir, mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8. Dari ayat 18 sampai dengan yang ke ayat 22. Ya, Roma pasal 8 ayat 18 sampai 22 saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, saya percaya kita semua umat Tuhan di seluruh dunia menantikan ini. Di mana Tuhan mengubah kita. Ya. Ya, dikatakan di situ ya hari pengangkatan itu tiba. Tapi jelas juga di situ dikatakan bahwa kita disuruh menantikan. Ya. Kita disuruh menantikan hari itu. Ya. Itu mari Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita mulai terus melatih diri kita. Ya. Untuk menantikan ya sama-sama yang dirindukan oleh seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Ya. Orang percaya di seluruh dunia menantikan. Di mana Tuhan mengubah seluruh hidup kita. Ya. Menjadi sama seperti Yesus. Tapi sekali lagi itu sebuah proses. Dan prosesnya memang tidak enak. Ya. Dikatakan kita seperti yang mengalami sakit bersalin. Ya. Ada rasa sakit. Ya.
Ada penderitaan yang harus kita tanggung. Tapi kita harus bisa melewatinya. Kita harus bisa menyelesaikannya. Karena ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang menyelesaikannya. Amin. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi terakhir sebelum kita berdoa, saya ingatkan kembali untuk seluruh kepala keluarga. Ya. Mari kita persiapkan diri kita. Kita persiapkan diri kita sedemikian rupa, kita atur diri kita bangun terus roh kita bangun diri kita, ya, kita bangun pemahaman kita tentang Tuhan, tentang firman Tuhan kita terus bangun. Ya, lewat PA pemuritan, kita bangun. Sehingga apa yang Tuhan janjikan, itu digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Tuhan membawa anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan kita, dalam diri kita akan keluar sinar kemuliaan itu. Yang akhirnya membuat orang-orang sekeliling kita mengalami damai sejahtera. Mengalami kasih Tuhan. Mengalami kasih Kristus. Jadi mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tata kembali diri kita perbaiki apa yang kurang, kita bangun lagi yang masih belum kita lakukan, sampai akhirnya Tuhan melawat kita, Tuhan memakai kita, dan akhirnya banyak orang diberkati lewat hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Bermazmurlah kepada Tuhan. Katakan dia baik. Katakan dia baik, dia baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Mari kita semua bermazmur. Mari tinggikan Tuhan kita. Mari kita rayakan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan yang kita terima hari-hari ini. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Oh, dia yang melepaskan kita dari segala sakit penyakit. Dia yang melepaskan kita dari segala jerat tipu daya iblis. Dia yang melepaskan kita dari segala virus-virus berbahaya. Dia yang membuat kita terjaga, terpelihara. Dia yang membuat akhirnya roh kita bisa bersorak-sorai. Walaupun sekeliling kita situasinya mencekam, tapi dia yang membuat hati kita mengalami sukacita. Membuat roh kita berkobar-kobar. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan
kasih langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami yang percaya kepada Engkau, yang berlindung dalam naungan Engkau Tuhan, yang terus-menerus ada dalam hadirat Engkau Tuhan, kami akan mengalami kemenangan. Kami akan mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kami Tuhan. Hal-hal yang menakutkan di luar sana Tuhan tidak akan membuat kami ciut, tidak akan membuat kami takut. Tapi sebaliknya kami percaya dalam diri kami akan terpancar sinar kemuliaan Tuhan Bapa yang menyejukkan setiap orang sekeliling kami, yang akan meneduhkan banyak orang di sekeliling kami Tuhan. Itu yang kami percayai Bapa. Karena itu kami berdoa, bangkitkanlah para orang tua di dalam gereja ini Tuhan, khususnya para Bapak Tuhan, para kepala keluarga Tuhan, bangkitkan mereka Tuhan, untuk mereka mengambil tanggung jawab, untuk mengembalikan hati anak-anak kepada hati Bapa itu Bapa. Biar mereka bertanggung jawab, mereka berjuang, dan mereka menuntun seluruh rumah tangga mereka Tuhan, anak-anak, istri, untuk terus membangun mesbah Tuhan, tinggal dalam hadirat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, luar biasa Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bila firman Tuhan ini membangkitkan kami, sehingga setiap yang takut itu dilepaskan dari segala rasa takut. Yang stres dilepaskan dari segala kesetresan mereka Tuhan. Yang khawatir dibebaskan segala kekhawatiran mereka Tuhan. Mereka mengalami damai sejahtera yang sempurna daripada Engkau. Mereka mengalami kesembuhan yang luar biasa daripada Engkau. Yang sakit mungkin yang terpapar COVID-19. Bila Tuhan yang sembuhkan hari ini dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Tuhan darah Yesus yang bekerja. Mengalir dalam aliran darah, dalam nadinya, dalam aliran darahnya, sehingga segala benih-benih sakit penyakit itu dihancurkan, dimatikan dalam nama Yesus, sehingga imun tubuhnya naik dan dia mengalami sukacita yang luar biasa, mengalami kebangkitan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saya percaya kesembuhan terjadi atas seluruh setiap saudara kami yang mengalami sakit hari ini, dan pemulihan juga terjadi bagi mereka yang takut, cemas, khawatir, sehingga mereka tetap mengalami sukacita, damai sejahtera daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kepada pemilik pujian. Terima kasih buat firman-Nya. Terus mengajarkan kita untuk tidak takut dalam situasi dan kondisi, tapi kita terus dalam kesempatan ini kita terus datang kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita memberi persembahan kita secara online, secara digital, pengumuman jadi hari ini tidak jadi perjamuan kudus, jadi akan dialihkan di minggu depan ya. Jadi perjamuan kudusnya minggu depan. Saat ini kita mau beri persembahan. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk kita bangkit berdiri. Kita mau berikan dengan sukacita. Amin ya. Sama-sama kita mau menyanyikan Terima Sukacita Surga. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yeay. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi
bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Katakan, terima sukacita, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah, takkan patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Yes, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yes, kita mau sepakat sama-sama. Kita mau bersukacita selalu dalam Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Sekali lagi katakan, terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin, amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Sekali lagi yuk, taklukkan badai. Yang keras, yang kencang katakan, terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Sama-sama kita mau angkat tangan kita yuk. Yang di rumah bisa angkat tangan, katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Katakan haleluya, yes. Ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, amin. Oh, kami mau terus bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai, di tengah badai. Apapun boleh terjadi, kami mau terus bersukacita. Sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Kita angkat tangan lagi yuk. Taklukkan kita mau katakan yang haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Kau mau bersorak bagi
Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kami mau terus bersuka cita, bahkan bersuka cita untuk memuji, bahkan untuk memuliakan nama-Mu dalam keadaan apapun Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hanya bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. 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 Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Wanto untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Baik, mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan tetap memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Untuk terus jemaat Tuhan
berpegang kepada firman Tuhan. Untuk mereka tidak takut, tidak goncang dengan situasi yang mereka hadapi. Tapi mereka terus menjadi orang-orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Supaya mereka bisa keluar dengan berjingkrak-jingkrak. Mengalami sukacita lawatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Siang hari ini Tuhan. Kami menikmati Engkau. Kami mengalami Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau terus menuntun kami gerejamu Tuhan. Untuk kami berada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan terus membuka telinga kami Tuhan untuk arahan-Mu Tuhan. Dalam kondisi seperti itu Tuhan. Biarlah telinga kami senantiasa terbuka. Dan senantiasa terhubung dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami setiap saat bisa mendengar Engkau bersuara. Untuk mendengar arahan-Mu bagi kami gereja-Mu Bapa. Dan hamba berdoa khusus seluruh jemaat Tuhan GKKDN Kristo. Engkau berkati mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada. Yang saat ini Tuhan. Mungkin dalam situasi yang sulit ini Tuhan. Mereka sedang kesulitan. Tapi kami mau berdoa Tuhan. Engkau yang membuka jalan atas setiap kesulitan yang mereka hadapi saat dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa berkat Tuhan mengalir. Berkat Tuhan memenuhi mereka. Menjamah hidup mereka. Memulihkan mereka. Ada semangat baru yang Tuhan taruh dalam diri mereka. Dalam roh mereka. Sehingga mereka bangkit. Mereka melakukan tindakan yang besar. Sesuai dengan iman yang kau taruh dalam hati mereka. Mari Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Gereja GKKDN Kristo Samarinda Tuhan. Biarlah kami semua terpelihara Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari COVID-19. Kami bersyukur, saya percaya semua oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan itu seluruh jemaat Tuhan yang ada Tuhan, jaga, lindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari segala virus berbahaya ini Tuhan. Dan buat setiap kami masing-masing menjaga diri kami Tuhan. Dan ajar kami juga seluruh jemaat untuk memperhatikan satu dengan yang lain Tuhan. Memperhatikan dalam kasih itu Bapak. Yang terjadi dalam gereja-Mu nih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur. Biarlah hari ini Tuhan. Kami semua diberkati oleh Engkau. Kami mengalami Engkau. Kami mengalami terobosan di dalam Engkau Tuhan. Dan semakin hari kami semakin memiliki pengenalan yang dalam akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah setiap kami yang memberikan dengan sukacita. Sehingga apa yang kami berikan layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan lewat seluruh persembahan kami Tuhan. Apa yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan. Baik pekerjaan mereka Tuhan, mereka yang swasta, pegawai negeri, pengusaha bisnismen. Berkati Tuhan segala pekerjaan mereka. Buat tangan mereka menjadi tangan-tangan yang cakap Tuhan. Untuk mengerjakan seluruh pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya percaya berkat-Mu tinggal atas seluruh jemaat Tuhan. Di GKKDN Kristo Samarinda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Biarlah pandemi ini cepat berlalu dan kami semua bisa beraktivitas dengan normal Tuhan. Kami bisa kembali beribadah tatap muka Tuhan. Dan seluruh anak-anak juga bisa bersekolah Tuhan. Kembali Tuhan. Kami berdoa Tuhan segera pulihkan bangsa kami. Segera biarlah badai corona ini berlalu dari bangsa kami Tuhan. Dan kami semua mengalami kelegaan dan mengalami sukacita di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Percayalah bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan menuntun engkau. Dan percayalah ketika engkau bernaung dalam naungan yang maha tinggi. Dan menjadikan Tuhan satu-satunya pelindung bagi engkau. Menjadikan Dia satu-satunya sumber pengharapan bagi engkau. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Dia tidak cuma menyertai, Dia akan memberkati engkau. Akan menjaga engkau, memelihara engkau.
dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Dan damai sejahtera Tuhan taruh atas setiap kepala keluarga di gereja ini. Sehingga mereka menjadi kepala keluarga yang mengajar, mendidik, dan membawa keluarga untuk mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur, saya percaya bahwa berkat Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Kudus, itu yang senantiasa menyertai kami sampai pada hari kesudahannya. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.